Nah, tetangga kalian, kira-kira nanti ada nggak nih yang bisa digosipin karena ciri-cirinya kok kayak begini gitu? Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, gue mau cerita bentar deh. Dulu tuh gue pernah agak kurang gak tahu diri gitu, pengen sosokan mirip boyband BTS. Jadinya sampai ngecat rambut, jadi ngebulan nih kayak gini. Lah emang nasib bukan judul beda ya, kagak ketolong gitu. Jadi bukannya mirip, yang ada malah rambutnya rusak. Rambut gue tuh jadi rontok dan kering banget. Soalnya kan waktu itu di bleaching ya. Yang alhasil stres banget gue. Dan akhirnya gue direkomendasi ini sama teman-teman gue untuk pakai shampoo dan hair tonic Natur yang ginseng series ini, gengs. Setelah gue rutin pakai Natur ginseng series ini nih rambut gue jadi lebih kuat dan gak gampang rontok, lebih lembut juga dan gampang diatur. Hasilnya tuh langsung kelihatan dari 2 minggu pemakaian doang, gengs. Nah, sebenarnya rangkaian Natur ginseng series ini itu tuh ada conditioner sama hair masknya juga, gengs. Tapi kalian bisa mulai cobain dulu. Yang penting si shampoo sama hair tonicnya ini loh, bagus banget. Udah gitu, produk Natur ini tuh gampang banget dicari di mana-mana. Misalkan kayak di minimarket atau supermarket dekat rumah kalian tuh pasti ada. Di marketplace-nya pun juga ada official store-nya kalau kalian mager keluar rumah. Nah, nanti linknya gue taruh di bawah aja ya, buat kalian mau beli lewat marketplace. Pokoknya Natur ginseng series ini bikin rambut kalian kuat dari akar. Nah, cerita rambut gue udah beres. Sekarang kita ke cerita Mr. Things-nya. Gengs, kalian suka heran gak sih? Kalau misalkan tuh di jalan kira-kira jam 3, jam 4, yang harusnya biasa jam-jam segitu kan orang pada kerja. Tapi kok jalanan rame bener, mall-mall padat bener. Lah orang pada kagak kerja apa gimana? Tapi kok kayak duitnya banyak banget? Atau misalkan ada tetangga nih, yang kayak sehari-hari kelihatannya nggak pernah ke kantor deh dia. Tapi mobilnya baru, beli TV baru tuh yang 60 inch, terus beli kulkas baru. Nah ini nih pasti tipe-tipe tetangga yang sering digibahin. Yelah, namanya juga tetangga nyinyir ya. Kagak ada habisnya. Beli mobil baru digosipin. Lah kagak punya mobil disindir-sindir jadi mau apa? Pasti mereka lagi bergosip. Apalagi kalau bukan mereka mengomentari masalah kemiskinan kita, Pak. Nah soalnya, kalau gara-gara nyiran mau kayak gitu, banyak banget orang nih yang jadi bisa sakit hati. Sampai akhirnya jadi gelap mata. Tahu sendiri kan, kalau orang udah gelap mata, biasanya nekat tuh ngelakuin apa aja. Termasuk melakukan ritual pesugihan. Nah, ritual pesugihan ini kan emang udah bukan rahasia umum lagi ya di negara kita nih. Yang memang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan secara instan. Tapi ya, ritual seperti ini tuh bisa merugikan warga di sekitarnya juga, gengs. Baik rugi berupa materi maupun rugi nyawa. Karena biasanya syarat dalam melakukan pesugihan itu sampai ada yang harus menumbalkan sebuah nyawa, gengs. Nah kemarin kan gue udah membahas rumah-rumah bekas pesugihan yang jadi angker tuh. Sekarang gue membahas ciri-ciri orang nih yang biasanya melakukan pesugihan, terutama pesugihan yang paling terkenal di Indonesia. Apalagi kalau bukan melihara tuyul sama jadi babi ngepet. Nah tetangga kalian, kira-kira nanti ada nggak nih yang bisa digosipin karena ciri-cirinya kok kayak begini gitu. Jadi kita akan meng-compare dari kedua pesugihan tersebut ya. Ya udah langsung aja kita ke pesugihan yang pertama, yaitu adalah pelihara tuyul. Nah tuyul ini sendiri emang udah jadi kayak legenda di Indonesia dari tahun 1830-an, gengs. Tapi sebenarnya sebelum tahun itu, tuyul ini juga udah eksis. Cuma namanya beda. Dulu nih, tuyul itu disebut dengan nama si Gundul. Lah berarti itu tuyul pernah ada adegan ganti nama ya? Apa dia waktu itu bikin bubur merah putih nggak tuh buat tumpengan selamatan? Nah by the way, sesuai dengan nama zaman dulunya tuh, berarti tuyul kan kepalanya botak. Nah ayo nih yang pada botak, makanya pakai Natur ginseng series. Bisa ya kita masuk-masuk ini ya? Jailah. Nah menurut sejarahnya, tuyul itu katanya merupakan hasil eksperimen yang dilakukan oleh putra iblis bernama Azazil. Lah iblis aja pakai melakukan penelitian ya, udah kayak mau skripsi dia. Konon katanya Azazil membuat itu tuyul dari segenggam daging atau segumpal darah hasil aborsi untuk dijadikan anak buahnya. Janin-janin yang sudah meninggal itu kan jatuhnya tidak ada rohnya. Nah habis itu Azazil ini nyuruh setan atau jin yang termasuk dari anak buahnya tadi untuk masuk ke dalam jasad itu. Habis itu mereka ini dipakai untuk menyesatkan manusia. Jadi tuyul ini ibaratnya adalah boneka buatan iblis biar manusia ini nantinya mau tunduk sama iblis. Nah tugasnya iblis kan emang dari dulu itu untuk menggoda manusia yang imannya lemah. Seperti orang-orang yang silau akan harta duniawi, pasti gampang banget tergoda dengan cara melakukan pesugihan pelihara tuyul. Jadi maupun gimana caranya deh, apapun konsekuensinya pasti dilakuin oleh mereka. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuman uang dan uang, Tante. Nah tapi orang yang melakukan pesugihan ini itu nggak mungkin ucuk-ucuk bisa bikin tuyul sendiri gitu, gengs. Gimana pasti nantinya nih orang itu bakalan niat untuk datang ke dukun. Nah dukun ini nanti akan menggunakan mantra serta jasad bayi untuk menjadikannya tuyul. Jadi seperti cerita sejarahnya tadi, berarti tuyul itu dibuat ya, gengs, sengaja diproduksi atau DIY. Nah karena emang dibikin nih, jadi si tuyul ini tuh pas dibikin bisa di-adjust sesuai keinginan, gengs. Maksudnya tingkat kepintaran dari si tuyul itu tuh bisa di-request. Udah kayak level ayam geprek ya. Nah
Pokoknya makin pintar tuyulnya, itu pasti makin mahal. Setelah orang dan dukun ini sudah sepakat akan harganya udah deal nih, si dukun itu akan bertindak sebagai calo sekaligus notaris atas perjanjian yang harus disepakati antara si orang ini sama iblis. Jadi dukun itu kalau punya kartu nama, itu mungkin tulisan job desk-nya jadi akun eksekutif atau tenant relation kali ya, biar keren begitu. Tapi perjanjian ini nggak main-main loh, gengs. Alias sangat mengikat. Meskipun nggak diawasin sama OJK atau dilindungi hukum negara, tapi ini perjanjian dilindungi hukum neraka. Jadi siap-siap aja lu yang pada mau nekat. Nah, setelah melakukan perjanjian nih, biasanya tuyul nggak bisa langsung didapatin gitu aja kayak beli barang. Si pelaku itu harus melakukan ritual-ritual yang disuruh sama si dukun. Misalnya waktu ritualnya, itu si pelaku harus diwajibkan memberi janin hasil aborsi. Nah, mau nggak mau si pelaku kan akan ngebongkar makam secara ilegal tuh buat nyari bayi yang baru meninggal. Jadi nih kalau di sekitar wilayah kalian ada kasus makam janin yang dibongkar, bisa jadi nih cikal bakal orang melihara tuyul. Nah, by the way sebenarnya ada alasan kenapa bayi aborsi yang menjadi syarat pesugihan tuyul. Jadi bayi aborsi itu kan biasanya adalah bayi yang tidak diinginkan sama keluarganya. Makanya banyak bayi aborsi yang menjadi arwah penasaran. Udahlah diaborsi, boro-boro didoai, dimakamin dengan layak juga udah syukur ya. Soalnya kan banyak tuh berita-berita yang ditemukannya bayi ditinggalin di tempat sampah gitu aja. Nah, yang model-model begini yang mengundang setan. Baik lagi kita ke masa perjanjian tadi ya. Konon katanya dalam isi perjanjian itu ada juga syarat di mana si pelaku ini harus memberikan tumbal. Tapi jenis tumbalnya macam-macam. Ada yang minta tumbal manusia, ada yang juga minta tumbal hewan. Biasanya yang meminta tumbal manusia ini ada dua jenis, gengs. Pertama minta tumbal perempuan dan yang kedua minta tumbal janin. Nah, kalau tumbal perempuan itu konteksnya sang tuyul ini harus disusui oleh si perempuan yang biasanya itu adalah istri dari si pelaku. Tapi gengs, konteks menyusui di sini bukan nyusu air susu ASI ya, melainkan darah yang disedot. Masalahnya gigi tuyul itu digambarkan runcing-runcing banget, gengs. Jadi kalau dia nyusu, plak, ya wassalam itu perihnya kayak apaan. Oleh karena itu, biasanya nih, salah satu ciri dari orang yang melihara tuyul itu adalah si pelaku punya istri banyak dan ganti-ganti terus katanya istrinya. Entah karena sang istri ini meninggal secara misterius, yang biasanya memang karena kehabisan darah, perkara diisep sama si tuyul, atau sang istri ini minta cerai karena nggak kuat disakitin terus sama si tuyul. Intinya sih si istri ini kalau nggak kabur cepat-cepat dia bakal meninggal. Nah, selain tumbal istri tadi, ada juga pesugihan tuyul yang memberikan syarat dengan memberikan tumbal janin. Makanya, ciri-ciri lain dari orang yang melakukan pesugihan ini, biasanya kalau dia deket-deket sama orang hamil nih, orang hamil itu bakal keguguran. Tapi meskipun ibu hamilnya ini misalkan gak ngasih tahu sebenarnya kalau dia lagi hamil, si pelaku ini bakal tetap tahu, gengs. Ya namanya juga setan ya. Bisa aja itu nyium-nyium bayi dalam kandungan. Jadi hati-hati ya bun, yang pada lagi hamil nih, banyak-banyak berdoa biar lancar gitu sampai hari H. Jangan lupa banyak-banyak minum daun katuk juga ya bun, sama minum bubur kacang hijau. Lah udah kayak ibu mertua yang cerewet gue ya. By the way, kalau di sekitar pelaku nih udah nggak ada janin lagi gitu, pelaku biasa diminta untuk menumbalkan janinnya sendiri. Nah, gila nggak tuh? Sampai bisa segitu teganya, berarti dia nggak bunuh anaknya sendiri buat dijadiin tumbal. Ya habisnya, kalau nggak ada tumbal lagi, si pelaku lah yang bakal menjadi tumbalnya. Seperti tadi gue bilang di awal ya, selain tumbal manusia tuh, ada juga pesugihan tuyul yang menjadikan hewan sebagai tumbalnya, gengs. Nah, untuk bagian ini, itu biasanya tumbalnya adalah ayam cemani. Udah sering pada denger dong? Jadi kelihatan nih, ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan tuyul ini. Biasanya orang ini tuh sering membeli atau berternak ayam cemani, tapi bukan buat dijual lagi. Nah, tapi ini ada info juga sih, yang nggak tahu ya legit atau enggak. Yang namanya juga cerita-cerita begini, itu kan simpang siur ya. Nah, katanya sih, ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan ini juga, biasanya rumah orang tersebut dicat warna-warni. Kenapa warna-warni? Soalnya tuyul itu kan ibaratnya semacam anak-anak ya, gengs. Walaupun memang bukan manusia, tetap aja sifatnya itu kayak anak-anak yang suka sama benda-benda warna-warni. Makanya si pelaku ini harus mengecat tembok di rumahnya dengan warna-warna yang mencolok, biar si tuyulnya nih senang, biar betah. Lah mohon maaf, kayaknya itu kalau tim bedah rumah ngecat rumah orang juga nyentek-nyentek itu warnanya sebelah hijau, sebelah oranye. Lah apa ya itu buat pesugihan? Kayaknya enggak ya. Ya baik lagi ya, gengs, ini kan cuma rumor doang, jadi nggak usah baper-baper banget. Nah, ini masih ada lagi ciri-ciri lainnya nih. Orang yang melihat tuyul itu biasanya suka jalan dengan kedua tangannya itu ada di belakang, seolah-olah kayak gendong sesuatu gitu. Soalnya emang ternyata dia lagi ngendong si tuyul. Biasanya nih, tiap dia mau beraksi, si pelaku udah nargetin nih rumah mana yang mau digasak hartanya. Habis gitu, dia bawa nih si tuyul ke depan rumah itu buat ngasih tahu, ntar lu kesini ya. Bolak-balik dia itu biasanya mantau rumahnya. Nah, malamnya tuyul akan beraksi mencuri uang dan perhiasan dari rumah tersebut. By the way, geng, sebenarnya hobi tuyul itu pondasinya bukan mencuri. Cuman tuyul itu seperti anak yang patuh banget, nurut banget pokoknya sama tuannya. Jadi ya disuruh apa juga mau. Nah, karena tuannya ini pasti tujuannya adalah harta, makanya tuyul dibuat untuk mencuri. Tuh, makanya lu jadi anak, jangan mau lu kalah sama tuyul. Dan nurut lu sama orang tua lu, biar nanti dikasih harta. Jangan malah jadi beban keluar, enggak nyusahin mulu hidup lu. Sebelum melancarkan aksinya, biasanya sang pemilik nih akan melakukan ritual dalam ruangan khusus. Nah, karena melakukan ritual, otomatis di dalam ruangan itu biasanya ada barang-barang klinik tuh kayak dupa, kembang 7 rupa, sajen, menyanyi, pokoknya barang-barang perdukunan
keamanan lah. Makanya, inilah ciri-ciri lain orang yang melakukan pesugihan ini memiliki ruangan khusus di mana hanya dia dan orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke ruangan tersebut. Tapi nggak cuma itu aja. Biasanya si pelaku ini tidak pernah menghabiskan makanannya dan tidak mencuci tangan bahkan sebelum dia tidur. Nah, mereka ini emang sengaja nggak ngabisin makanannya biar makanan itu dimakan sama si tuyul. Nah, nanti itu makanan emang kelihatannya tetap utuh sih, cuma sebenarnya itu udah dijilatin, gengs. Dan tangan si pemilik tuyul tadi yang sengaja nggak dibersihin itu juga dijilatin sama setan. Lah berarti dia hari gini nggak cuci tangan kayak si lu iye, tapi kena corona nanti lu. Nah, nggak cuma ciri-ciri tadi, gengs. Biasanya orang yang memiliki tuyul, rumahnya nih walaupun megah tetap aja kelihatan auranya tuh suram, kayak muka pas tanggal tua begini. Dan buat orang-orang yang bisa ngelihat di sekitaran rumah pelaku tuh pasti kelihatan tuyulnya tuh lagi lari-lari main-main. Nah, tapi sebenarnya tuyul-tuyul ini bisa ditangkap loh, gengs. Namun yang biasanya bisa nangkap itu ya emang yang punya ilmu spiritual. Soalnya kan nggak sembarangan orang juga yang bisa ngelihat. Nggak kayak nangkep layangan putus. Biasanya cara nangkap tuyul nih itu dimasukin ke dalam botol, kemudian ditutup pakai kain. Nah, misalkan kalau si tuyul ini terluka, sang pemilik tuyul itu juga akan merasakan lukanya, gengs. Jadi dari luka tadi tuh, orang yang nangkap nih bisa tahu siapa pemilik tuyul itu. Misalnya tuyulnya tuh dilukain di tangan. Nah, otomatis tangan si pemilik tuyul tuh juga terluka di bagian yang sama. Dan dari sekian banyak syarat dari pesugihan tuyul tadi, ternyata ada pesugihan yang ngasih batasan waktu untuk si pelaku yaitu maksimal 7 tahun, gengs. Dan setelah 7 tahun, pelaku harus menyerahkan dirinya ini ke iblis. Namun, tenggang waktu itu bisa diperpanjang sih, tapi maksimal hanya 2 periode. Bentar-bentar, ini mau jadi presiden? Apa bagaimana sih kok pakai 2 periode ya? Dan 2 periode itu maksudnya jadinya 14 tahun ya, gengs. 7 tahun tambah 7 tahun. Nah, setelah waktu itu, si pelaku ini harus menjadi bawahannya iblis. Namun, balik lagi ya, gengs. Tiap perjanjian pasti syarat dan ketentuannya berbeda-beda. Dikecilin syarat dan ketentuan berlaku. Nah, karena tuyul ini emang udah terkenal banget di Indonesia, orang-orang juga jadi pada antisipasi dong. Dan karena Mr. Things ini adalah tayangan yang sangat berfaedah dalam keberlangsungan hidup kita, berikut tips and trik yang bisa dilakukan biar harta kita tidak dicolong tuyul. Pertama, banyak-banyak berdoa. Yang kedua, taruh kaca di dekat lokasi tempat biasa kita nyimpen uang. Jadi gini, gengs, banyak orang yang percaya karena tuyul itu kan seperti anak-anak, dia bakalan seneng ngaca tuh. Dan tujuan menaruh kaca di dekat uang kita itu untuk membuat pikiran tuyul menjadi teralihkan. Jadi bukannya mau ngambil uang, si tuyul tuh bakal sibuk ngaca. Mungkin biar lebih ampuh, bisa kalian tambahin properti-properti juga tuh, biar si tuyul ini sekalian bisa OTD. Nah, tips selanjutnya adalah memelihara kepiting atau keong atau menabur kacang dan jahe. Jadi tuyul diketahui seneng banget main kepiting, keong, kacang sama jahe. Sebabnya kenapa? Ya kita nggak tahu deh. Tapi yang jelas katanya dengan hal-hal itu tuh juga bisa mengalihkan pikirannya tuyul. Dan kalau perlu lagi, siapkan bumbu saus tiram. Jadi kalau tuyul udah ketangkep, itu kepiting sama keong bisa dimasak pakai kacang dan jahe, terus tambahin deh tadi tuh bumbu saus tiram. Hidangan lezat siap disajikan. Nah, lanjut kita ke tips selanjutnya ya, yaitu menaruh jarum di dekat uang. Nah, jadi katanya tuyul itu takut sama benda tajam. Jadi kalau ngeliat jarum dia auto gemeter. Bisa jadi Sleeping Beauty kali, jadi Princess Aurora. Nah, dan tuyul ini kan kerjain di sini maling ya. Gue bingung kenapa itu tuyul prefernya malingin rumah-rumah yang biasa gitu daripada dia mendingan maling ATM sama maling bank. Udah jelas duitnya banyak segepok-gepok. Ternyata tuyul ini katanya lemah sama besi, gengs. Termasuk berangkas besi. Jadi meskipun banyak banget itu duit, misalkan di mesin ATM, tuyul nggak bakal bisa masuk. Bahkan nggak bisa juga mendeteksi adanya duit karena tuyul tidak bisa menembus berangkas besi. Jadi mungkin nih teman-teman kalau ada budget, kalian bisa beli berangkas besi yang kecil aja buat di rumah. Ya tapi kalau desa kemahalan gitu over budget, ada juga kalau yang low budget. Lu masukin aja duit itu dalam kulkas. Besi juga kan kulkas lu. Jadi biar dikata misalkan dapat duit haram gitu, itu nggak bakalan jadi uang panas. Pan duitnya jadi adem di kulkas. Canda ya, Bun. Nah, sekarang kita lanjut ke pesugihan terkenal lainnya yang ada di Indonesia juga, apalagi kalau bukan babi ngepot. Ngepet. Babi ngepet ini sendiri, kalau di daerah Jawa Timur kalau nggak salah, itu sering disebut pesugihan celeng kresek katanya, gengs. Nah, asal nama celeng mah udah jelas ya, karena bentukannya itu kan kayak babi hutan yang biasa disebut celeng. Tapi kalau kata kresek, agak kurang paham juga, gue kurang tahu maksudnya apa. Apakah maksudnya nggak ramah lingkungan gitu? Karena kresek kan tidak bisa terurai. Atau mungkin image-nya murahan, kayak kantong kresek. Nah, pokoknya yang paham mungkin bisa tolong bantuin komen di bawah ya. Waktu seseorang mau melakukan pesugihan ini, orang tersebut tuh nggak mungkin langsung bisa ketemu sama siluman babi tuh. Soalnya si siluman babi ini biasanya istananya tuh ada di tengah hutan atau pegunungan gitu yang nggak bisa sembarangan dimasukin juga. Mau nggak mau, orang tersebut biasanya lagi-lagi datang ke broker nih. Si akun eksekutif tadi tuh, yaitu dukun. Kalau udah deal-dealan masalah harga, si dukun ini bakal menjadi perantara ke siluman babi dan membuat suatu perjanjian. Tapi sebelum orang ini bisa benar-benar menjadi babi ngepet, biasanya si pelaku ini harus melakukan ritual tertentu. Misalnya kan puasa, terus ngasih sesaji berupa kembang telur, minyak wangi, dan darah ayam cemang. Dan juga melakukan pesugihan ini sebenarnya cukup sulit, gengs. Soalnya biasanya sang siluman babi itu meminta tumbal
tumbal manusia. Gak cuma manusia biasa aja tapi ya, tumbalnya tuh bener-bener harus orang-orang terdekat seperti orang tua, anak, ataupun saudara. Terus, kalau misalkan orang-orang terdekatnya udah pada habis dijadiin tumbal, orang yang secara literal nih beneran deket atau sering ketemu, itu juga bisa dijadikan ritual. Misalkan asisten rumah tangga atau tetangga-tetangganya ada dekatnya, itu kan ngeri jadinya ya. Kok bisa kayak gitu? Emang gimana caranya maksudnya? Nah, biasanya nih si pelaku itu bakalan ngasih uang atau makanan hasil mujat. Nah, uang dan makanan hasil mujat tadilah yang bakalan nyeret korbannya untuk dapat tumbal. Jadi misalkan kalau kalian nih ketemu orang yang kelihatan baik, suka ngasih uang dan suka ngasih makan, belum tentu itu beneran baik lo, gengs. Makanya lu kalau dapat rezeki, jangan lupa disumbangi minimal 2,5% buat bersihin tuh harta lu. Sama kalau lagi makan ya baca doa dulu. Nah, kalau ini bener ya, jangan ya dengerin lu. Jangan cengenges doang. Kau mau menasihati aku? Ya. Kau kira aku ini siapa? Siapa? Karena persyaratan ini, salah satu ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan babi ngepet, selain tiba-tiba dia bisa tajir mendadak ya, biasanya orang-orang terdekatnya itu yang kayak tadi, meninggal satu persatu. Nah, untuk durasi tumbalnya sendiri, itu macam-macam, gengs. Ada yang minta setahun sekali, ada juga yang sebulan sekali. Lo udah kayak mau ngekos ya, ada yang bisa sebulan dan setahun. Nah, by the way, resiko dari pesugihan ini tergolong tinggi juga. Soalnya, kalau pelaku tidak memenuhi syaratnya, bisa-bisa nyawa pelaku lah sendiri yang dijadikan tumbal, gengs. Dan setelah memenuhi syarat dari ritual tadi, barulah si pelaku ini mendapatkan ilmunya dan bisa menjalankan aksinya menjadi babi ngepet. By the way, biasanya ritual ini memang tidak dilakukan seorang diri, melainkan berdua. Jadi buat para yang jomblo, ya udah nggak usah jadi babi ngepet ya. Karena biasanya hal ini tuh dilakukan sama pasutri atau suami istri. Soalnya tugasnya ada yang satu nih jaga lilin, sama yang satu lagi ngider. Dan waktu beraksi, si penjaga lilin ini akan masuk ke kamar khusus untuk melakukan ritual yang biasanya terdapat sesajen juga di situ. Terus ada baskom juga biasanya yang bersih air dan di tengahnya ditaruh lilin. Nah, lilin ini tuh harus dijaga bener-bener. Fungsinya biar si babi ngepet akan tetap berada dalam wujud babi ngepet. Kalau lilin ini tahu-tahu sampai goyang, apalagi hampir padam, si penjaga itu gimana caranya harus membuat lilinnya tetap menyala. Pokoknya kalau lilinnya itu sampai goyang, berarti sang babi itu lagi dalam keadaan bahaya. Bisa kayak ketahuan warga atau kayak mau digebukin gitu misalnya. Makanya tugas penjaga lilin lah yang harus menahan si api itu biar nggak padam atau justru memadamkan apinya, biar si babi ngepet ini bisa menjelma lagi menjadi manusia dan berbaur dengan warga. Jadi kayak maling teriak maling. Nah, sedangkan tugas dari suami yang biasa jadi babi ngepet itu kan harus ngider. Waktu berubah, sang suami itu bakalan mengenakan kain hitam. Setelah itu barulah dia ini bisa berubah menjadi sosok babi ngepet. Dan pastinya keluarnya malam-malam biar nggak kelihatan juga. Dan cara babi ngepet ini ngambil harta seseorang itu unik, gengs. Sang babi ini nggak perlu kayak tuyul masuk ke dalam rumah, melainkan cukup gesek-gesek badannya aja ke dinding atau ke pintu atau ke lemari dari si target. Nanti semua harta korban itu bisa berpindah ke rumah si pelaku. Nah, walaupun babi ngepet ini ya memang sekilas penampakannya itu seperti babi, tapi sebenarnya cukup berbeda karena badannya itu lebih panjang dan hidungnya juga lebih nonjol ke depan katanya. Serta babi ngepet itu tidak menunduk layaknya kayak babi-babi lainnya, melainkan bisa menoleh ke kanan dan ke kiri kayak senam SKJ 1, 2, 1, 2 begitu. Dan juga babi ngepet diketahui bisa menunjukkan sebuah ekspresi muka, terutama ekspresi kesedihan. Ya sedih lah, misalkan kalau ketangkap bisa babak belur itu digebukin warga. Bahkan si babi bisa nangis juga. Jadi di sini selain ada air mata buaya, ternyata juga ada air mata babi ngepet. Nah, tapi bedanya babi ngepet sama tuyul tadi. Kalau tuyul itu kan cuman kayak orang-orang indigo aja nih bisa ngeliat. Nah, kalau babi ngepet itu bisa dilihat sama siapapun yang misalkan emang pas-pasan gitu. Dan inilah tips and trick atau life hack agar kita terhindar dari babi ngepet. Pertama, siram rumah pakai air cucian beras. Jadi babi ngepet katanya itu nggak akan bisa masuk ke rumah kita. Tapi ya nggak tahu alasannya. Padahal air cucian beras itu kan cakep ya katanya buat skincare. Lah sayang-sayang amat itu disiram-siram dibuang-buang. Nah, yang kedua adalah dengan menggantungkan bawang tunggal di depan pintu. Dengar-dengar nih, kalau nyium aroma bawang, babi ngepet tuh bakal ngefly. Terus dia jadi bisa nyasar gitu. Lah agak murah juga ya. Barang ngefly-nya pakai bawang aja juga bisa. Kayak anak-anak di jalan tuh yang lem ibon. Wah, parah juga nih pergaulan si babi nih. Nah, gimana? Udah bisa lihat nih ciri-ciri orang yang punya pesugihan tuyul sama babi? Ya tapi lu jadi orang jangan seujon mulu. Udah kagak usah ngurusin hidup orang. Fokus aja sama diri sendiri. Banyak-banyak berdoa sama banyak sedekah. Niscaya orang-orang yang selalu bersedekah dan berdoa kepada Tuhannya untuk memperkuat iman akan dilindungi dari segala yang buruk-buruk. Bentar-bentar. Ini pajangan gue pada kemana nih? Wah, tuyul nih pasti nih kerjaannya nih. Yol, buset dah. Nyuri mulu sih.